Ya kawan-kawan, pada saat ini saya akan mengajak sama kawan-kawan untuk berkunjung ke Tangkuban Perahu. Tapi sebelumnya, kawan-kawan bisa melihat cuplikan sebelum saya berkunjung, yaitu kunjungan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Tapi sebelumnya saya doakan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin. Oke kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Dan posisi sekarang berada di tempat parkir atau area parkir sepeda motor. Kawan-kawan, tadi dalam cuplikan awal video saya sudah tampilkan kunjungan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau dikenal KDM beberapa waktu yang lalu sebelum saya kesini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saat ini cuaca mendung, kelihatan tidak bersahabat, mudah-mudahan tidak hujan kawan-kawan. Mudah-mudahan lancar semuanya, tidak hujan. Ini saya lagi berjalan ke atas karena tempat parkir motor agak di bawah sedikit. Di area parkir saya harus nanjak dulu ke atas untuk mencapai jalan yang ada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kawan-kawan, inilah suasana di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Saat ini sekitar pukul 7 pagi, setengah 7 pagi atau 6.30. Cuaca mendung dan pengunjung belum terlalu banyak yang hadir, jadi masih leluasa berjalan ke mana-mana saja. Jadi belum terlalu penuh, tapi cukup ramai teman-teman. Kawan-kawan, ini kita lihat cuaca yang kurang baik, kurang bersahabat. Mudah-mudahan tidak hujan kawan-kawan. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kawah Gunung Tangkuban Perahu masih bisa dinikmati. Pemandangannya masih cukup bagus. Masih mata memandang, masih terjangkau untuk melihat pemandangan yang ada di sekitar Gunung Tangkuban Perahu kawan-kawan. Kawan-kawan, saat ini saya lagi berjalan di pinggiran kawah Gunung Tangkuban Perahu. Dilihat masih banyak pengunjung, lumayan banyak pengunjung di pagi hari ini. Dan suhunya cukup dingin kawan-kawan, karena matahari belum terbit sepenuhnya ya, setengah 7. Karena matahari masih terhalang dengan puncak-puncak gunung yang ada di seputaran kawah Tangkuban Perahu. Kita bisa melihat ke bawah kawan-kawan, kawah Tangkuban Perahu. Oke kawan-kawan, nanti mungkin sebentar saya akan ceritakan legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Ya, namanya legenda kawan-kawan, berarti hanya cerita turun-temurun. Masalah kebenarannya itu tidak pasti. Tapi biasanya kalau legenda itu sudah berakar di tengah masyarakat kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, saya mau coba naik sedikit ke puncak gunung di pinggir kawah Tangkuban Perahu. Saya mau coba, mudah-mudahan saya kuat nanjak sampai di atas kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ternyata tanjakan ini cukup menguras tenaga. Dan tentunya karena masih ada semangat, maka saya akan berusaha sampai di atas kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sambil kita menikmati pemandangan di puncak Gunung Tangkuban Perahu, saya akan coba menceritakan legenda dari Gunung Tangkuban Perahu kawan-kawan. Kawan-kawan, menurut cerita rakyat, Sangkuriang adalah salah satu legenda yang berasal ya dari Jawa Barat. Cerita rakyat ini atau legenda ini berkaitan dengan Gunung Tangkuban Perahu, salah satu gunung berapi aktif di Jawa Barat, yang saat ini kita bisa menyaksikan keindahan alamnya kawan-kawan. Dalam cerita rakyat Sangkuriang kawan-kawan, sosok Sangkuriang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria yang bernama Sangkuriang untuk meminang seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Oke kawan-kawan, pada zaman dahulu kala tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Nah, tapi itu sebentar kawan-kawan, ini jalannya lagi menurun. Oke kawan-kawan, anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, namanya Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya kawan-kawan. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Kawan-kawan, ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main, marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita tersebut. Tanpa sengaja, dia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Kawan-kawan, Sangkuriang terluka. Dia sangat kecewa dan akhirnya Sangkuriang pergi mengembara. Kawan-kawan, setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Kawan-kawan, pada suatu ketika para dewa, ini legenda ya, jadi masih para dewa, memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara kawan-kawan, si Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya atau ke kerajaannya. Sampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total kawan-kawan. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini ibunya ya. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang melamarnya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan sebentar ya, mau menanjak dulu.
kawan-kawan, ternyata tanjakannya masih jauh ya, nggak apa-apa. Teman-teman, mudah-mudahan saya kuat sampai di puncak, kawan-kawan. Jadi di sini pengunjungnya juga cukup banyak sambil menikmati pemandangan di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Dan kita melihat bahwa awan mendung mulai menghindar, walaupun masih suasananya masih dingin, masih agak gelap. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di puncaknya. Saya lanjutkan cerita Sangkuriang, teman-teman. Tadi sampai di mana? Oh iya, terpesona oleh kecantikan wanita, maka Sangkuriang melamar. Dia tidak tahu yang dilamarnya adalah ibunya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, kawan-kawan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona. Pada suatu hari, Sangkuriang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Kawan-kawan, apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, kawan-kawan, ketika melihat bekas luka di kepalanya calon suaminya, yaitu Sangkuriang. Kawan-kawan, luka itu persis seperti luka anaknya yang telah lama pergi merantau. Oke kawan-kawan, setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan, kawan-kawan. Kenapa? Kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sangkuriang. Dia mengajukan 2 buah syarat. Pertama, kawan-kawan, ini ada orang yang lagi foto-foto di depan. Sebentar, kawan-kawan. Dia mengajukan dua syarat. Pertama, dia minta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sangkuriang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai tersebut. Kawan-kawan, kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing atau pada saat subuh. Jadi saat subuh sudah selesai. Jadi malam itu Sangkuriang melakukan tapa. Bentar kawan-kawan. Kawan-kawan, dengan kesaktiannya dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan itu, kawan-kawan. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sangkuriang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya, kawan-kawan. Wah, bentar, ini pemandangannya cukup bagus dilihat dari atas, kawan-kawan. Oke, kita naik lagi sambil kita melanjutkan ceritanya. Dia pun menghentikan pekerjaannya, kawan-kawan. Dia sangat marah, oleh karena itu berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, kawan-kawan, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Maka terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia kemudian menendang perahu yang dibuatnya. Perahu itu melayang tinggi ke langit dan jatuh tertelungkup. Maka perahu itu berubah menjadi gunung di bagian utara Bandung yang sekarang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Ya, itu teman-teman cerita terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Itu hanya legenda ya kawan-kawan. Jadi yang pastinya ini gunung, kalau menurut ahli geologi, ini gunung tercipta karena letusan zaman dahulu, letusan gunung berapi. Maka kenapa disebut Tangkuban Perahu? Karena melihat dari jauh, kalau kita dari arah Cisarua, kita bisa melihat di Gunung Tangkuban Perahu itu seperti perahu yang tertelungkup. Oke kawan-kawan, ini mendung
menutupi lagi, kabut mulai turun lagi, jadi pemandangan tidak terlalu kelihatan karena terhalang oleh kabut kawan-kawan di puncak gunung. Dan suhunya mungkin saat ini sekitar 16 atau 17 derajat Celcius, jadi cukup dingin dan saya agak-agak gemetar untuk saya menggunakan jaket yang agak tebal kawan-kawan. Tapi itu tidak merubah saya untuk bisa menikmati puncak Gunung Tangkuban Perahu kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, kemarin beberapa waktu yang lalu Gunung Tangkuban Perahu dikunjungi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dan sejak saat itu sampai saat ini saya tidak melihat kaki lima, pedagang kaki lima berseliweran di mana-mana kawan-kawan. Semua sudah ditertibkan. Oke, ini ada gapura tentang Taman Nasional Gunung Tangkuban Perahu. Ini kawan-kawan, karena kunjungan gubernur, maka semua pedagang kaki lima ditertibkan. Jadi kawan-kawan, jika ingin berkunjung ke Tangkuban Perahu, tidak perlu khawatir lagi dikejar-kejar sama pedagang kaki lima yang ada memaksa-maksa untuk menjual. Dan sekarang akan lebih nyaman kawan-kawan kalau datang berkunjung di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Oke kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, marilah kita nikmati pemandangan di puncak Gunung Tangkuban Perahu walaupun dalam suasana kabut, tapi tidak mengurangi rasa syukur untuk melihat pemandangan yang indah di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Oke, kita menyaksikan sekarang keindahan di puncak Gunung Tangkuban Perahu.
Kawan-kawan, di puncak Gunung Tangkuban Perahu juga tersedia toko-toko cenderamata. Jadi kalau kita berkunjung ke sini kawan-kawan, kita lihat di sebelah kanan, nah di depan kita ini banyak yang jualan cenderamata, ada juga yang jualan makanan, jadi kita tidak akan kelaparan kawan-kawan. Kalau haus, banyak yang jual minuman. Jadi cukup terpenuhi kebutuhan kalau kita berkunjung ke Gunung Tangkuban Perahu. Oke, kita jalan lagi melihat lokasi-lokasi yang lain yang ada di puncak Gunung Tangkuban Perahu kawan-kawan. Kawan-kawan, di puncak Gunung Tangkuban Perahu juga tersedia area parkir yang cukup luas. Ini masih banyak yang kosong kawan-kawan. Kemudian bagi yang beragama Muslim, di sini ada masjid untuk tempat sholat 5 waktu kawan-kawan. Jadi kita ke sini sambil menikmati pemandangan alam, kita juga tidak akan melewati hak dan kewajiban kita sebagai umat beragama kawan-kawan. Itu di samping kanan itu ada masjid, kemudian di samping masjid itu ada aula ya kawan-kawan. Kawan-kawan, kita jalan terus. Nanti kita akan melewati daerah atau jalan yang ada di sepanjang Tangkuban Perahu yang tempat jualan cenderamata. Itu area khusus, banyak kios-kios yang ada kawan-kawan. Nanti di depan kita akan belok kiri kawan-kawan menuju area tersebut. Inilah kawan-kawan areanya, tempat jualan cenderamata. Di sini sepanjang jalan ini di puncak Tangkuban Perahu banyak yang jualan cenderamata, termasuk pakaian, kaos-kaos, pernak-pernik. Tapi ada juga, selain itu ada juga terbanyak jualan makanan kawan-kawan. Kata Kang Jerry, di petualangan alam desaku, pemadam kelaparan. Pemadam kelaparan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita melihat pedagang-pedagang banyak yang jualan di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Jadi sejajaran ini kawan-kawan tempat jualan semua, dikhususkan. Jadi tidak ada lagi pedagang-pedagang kaki lima yang berkeliaran, karena semua sudah ditempatkan di kios masing-masing kawan-kawan.
Kawan-kawan mengingat sepanjang jalur ini cukup jauh, mungkin kita akan belok ke kiri saja kawan-kawan, dan kita kembali ke tempat parkir di atas, melewati pinggiran tebing Tangkuban Perahu kawan-kawan. Nanti kita akan belok, kemudian baru kita mulai naik menuju lapangan tempat parkir, dan kemungkinan setelah itu kita akan kembali meninggalkan Tangkuban Perahu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.